tema dari bacaan firman Tuhan kita yang saya pilih pada malam hari ini adalah kasih sebagai dasar kehidupan rumah tangga. Kasih sebagai dasar kehidupan rumah tangga. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan kita dalam keluarga Kristen, saat ini tentu kita berhadapan dengan situasi yang memilukan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dalam keluarga Kristen akhir-akhir ini banyak terjadi yang namanya kasus-kasus. Baik kasus kekerasan, bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan, salah pendapat, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan tentunya itu menimbulkan dampak pada kekerasan fisik maupun mental, baik luka di luar maupun luka dalam kalau orang bilang. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini berjudul kasih. Tentu kita bertanya-tanya, apa itu kasih? Biasanya kalau orang Kupang bilang kasih itu kalau bahasa dunianya itu cinta, atau cinta bahasa Alkitabnya itu adalah kasih. Tetapi di sini bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini menjelaskan tentang kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah. Berbicara tentang kasih Allah yang murni, kasih Allah yang setia, kasih Allah yang sempurna itu sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kasih, tentu kita berbicara tentang identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Dimana kalau kita membaca dari firman Tuhan, ada hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini dua hukum yang sudah bisa dihilangkan. Kalau ini dua hukum diberikan kepada kita, maka kita sebagai orang percaya haruslah kita menaatinya. Kasih kepada Allah tentu kita sudah tahu bersama bahwa kita taat, kita setia, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu merupakan bukti kasih kepada Allah, kita mengasihi Allah. Sedangkan mengasihi sesama kita adalah mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih menjadi identitas kita sebagai keluarga Kristen. Tentu kalau kita mau berbicara tentang kasih itu sendiri, kasih itu dia bergerak keluar. Kasih itu dia sudah hanya menerima, tetapi dia juga memberi. Terkadang kita hanya tunggu orang kasih ketong, tapi ketong harus berpikir bagaimana kita juga memberikan kasih kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan kasih itu bergerak dari dalam keluarga, dimulai dari diri kita masing-masing, mulai dari diri seorang bapak, diri seorang mama, diri seorang anak-anak, harus memiliki kasih. Kasih itu bergerak mulai dari dalam keluarga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita berbicara tentang kasih, dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini merupakan sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana saat itu mereka sedang berada dalam sebuah pergumulan, di mana di sana ada banyak sekali karunia-karunia, dan di situ mereka terjadi yang namanya sebuah persaingan, terjadi sebuah perlombaan yang tentu diantaranya tidak ada kasih. Maka dalam surat ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka menerapkan yang namanya kasih itu sendiri. Ini sudah jelas dalam ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya son ada isi hanya bunyi tapi son ada kasih itu son ada apa, Bapak, Mama.
Bapak Mama, ayatnya yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya di sini, meskipun katong ada segala-galanya, meskipun kita memiliki segala-galanya, tetapi kalau katong tidak memiliki kasih, nol begini. Ini surat Paulus, kata Paulus bukan kata Sisita Opan. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, ada ciri-ciri kasih yang dikatakan oleh Paulus di situ. Dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ini masing-masing kita berefleksi dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kasih, tentu sangat mudah, sangat gampang, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sampai bisa. Karena kalau ini satu su bikin tak salah, nada su tinggi. Ini nada su tinggi berarti itu sudah ada kasih lah ya Bapak Mama. Tapi mau dikatakan seperti apa kebiasaan kita seperti itu. Kita sulit menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terlalu sulit. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ia tidak pemarah. Ini sampai bisa. Kalau anak bikin salah sedikit, tahu ini anak setan kok, anak iblis kok, tak tahu ketempu anak sendiri. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu dimulai dari tindakan, perbuatan kita, perkataan kita. Kasih itu dia lemah lembut, dia tidak berkata kasar, dia sopan dan lain sebagainya. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa kasih itu mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi kita dengan meminta tuntunan Roh Kudus, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu kita dapat melakukan kasih itu secara perlahan. Setiap hari kita terus berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Belum ada kata terlambat Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati. Kalau hari ini kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita tidak menerapkan kasih dalam rumah tangga kita, maka surat Paulus pada malam hari ini mengajak kita bahwa kita perlu menerapkan kasih mulai dari dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Yaitu saling mendengarkan, saling menghormati, saling mengingatkan satu sama yang lain. Tentu akan terciptanya sebuah kasih. Dan kasih itu tentu tidak hanya tetap tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, tetapi itu juga menjadi teladan, dapat menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Seperti dari awal yang telah saya sampaikan Bapak Mama, bahwa dalam kehidupan orang Kristen sekarang banyak terjadi yang namanya perselisihan karena tidak ada kasih. Banyak kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan, kepada anak-anak dan lain sebagainya. Itu karena tidak ada kasih. Meskipun kita orang yang berpendidikan tinggi, meskipun kita orang yang memiliki pangkat yang besar, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada apa-apa Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika kita mengasihi sesama, berarti kita dimulai dari dalam rumah tangga kita sendiri. Ketika kita mengasihi dalam rumah tangga kita, maka kasih itu akan bergerak keluar dan kita mulai untuk mengasihi sesama. Terkadang orang bilang mengasihi orang lain saja
kita bisa masa dalam mengasihi dalam rumah saja, tidak bisa. Tapi jangan katakan bahwa orang punya istri saja saya mengasihi, apalagi istri sendiri saja saya mengasihi, apalagi istri orang lain. Itu salah Bapak Mama. Yang betul adalah ketika kita membagi-bagikan kasih kita, artinya kita tulus, kita ikhlas untuk memberikan sesuatu yang ada kepada kita. Seperti kasih Tuhan dengan tulus dan ikhlas yang telah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Maka kita juga sebagai manusia hendaknya kita mengasihi sesama. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi sesama karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah keluarga yang penuh kasih, jadilah keluarga yang mau berbagi kasih, dan menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan.